Jumpa lagi. Kali ini saya ada HP Xiaomi Redmi 2 ya. Jadi datang dalam keadaan mati total. Dan ini saya coba charger. Tidak ada indikasi handphone menyala ya. Dan ini saya akan bongkar di tutup belakangnya, saya akan cek menggunakan power supply. Ini saya lepas baterainya. Dan untuk penggunaan power supply, kita lihat ya, di baterai itu kan biasanya ada plus dan minusnya. Yang hitam di negatif dan yang merah untuk positifnya ya. Setelah saya tempel, ternyata power supply bunyi ya. Jadi dia langsung bunyi tanpa tekan power, dia langsung bunyi, langsung anjlek ya. Ini kondisi bahwa HP ini full short ya. Oke, ini akan saya cek menggunakan multitester analog ya. Untuk skalanya di X1, lalu kita ukur ya di positif dan negatifnya, dan ini positif negatif ngangkat ya, dan lalu coba kita balik dan ternyata ngangkat juga ya. Jadi memang HP ini full short ya. Harusnya kondisi HP yang tidak full short itu ketika diukur menggunakan analog, multitester analog, dibolak-balik dia hanya diam ya. Jadi yang satunya bergerak dan yang pas kita balik harusnya diam, tetapi ini dibalik pun dengan multitester analog ya sama-sama naik ya, menandakan bahwa HP ini full short ya. Jadi ada komponen yang short. Untuk full short sendiri itu biasanya di jalur VBAT ya. Jadi untuk penanganannya itu sebenarnya cukup mudah ya, terutama untuk kasus-kasus full short. Jadi kita cukup gunakan power supply. Oke, ini saya coba lepas semuanya dan saya coba pakai power supply lagi, dan ternyata memang masih bunyi ya power supply-nya. Power supply bunyi ini nih menandakan bahwa HP ini tuh full short ya. Dan saya turunkan itu di skala 2, sekian ya. Untuk voltage-nya 2, sekian di power supply, lalu saya coba tempelkan lagi, dan yang terasa panas itu di bagian atas kartu memori ya. Oke, ini saya coba lagi. Saya tekan di bagian bawah itu tidak ada yang panas ya. Dan saya coba di bagian sini. Nah, di bagian di atas kartu memori ya, komponen di atas kartu memori ini terasa sangat panas sekali, dan kita akan ukur ya di bagian kapasitornya, di dekat atau di atas slot kartu memori ya, memory card. Dan saya cek ternyata lah ini di bagian ini dia itu kapasitornya short ya. Ya, di sini bisa dilihat, dan lilitannya juga ikut short ya. Jadi kapasitor itu normalnya itu salah satu sisinya itu ada hambatan ya, dan satunya ground, salah satu sisinya ada hambatan. Dan untuk kapasitor ini dia dua-duanya itu ground ya. Jadi kapasitornya short, dan mungkin dengan lilitan ini satu jalur ya.
untuk areanya ini mungkin kemungkinan besar ini adalah area komponen yang berhubungan dengan memori kartu ya. Dan ini saya cek di bagian lainnya apakah ada short. Oke, sebelah sini pun di sini enggak ya. Dan setelah saya cek itu memang ada beberapa komponen yang ikut short ya, tapi yang paling panas setelah tadi saya cek menggunakan power supply itu di bagian di atas memori kartu ya, atau memory card ya. Dan ini saya kasih plug ya, saya kasih plug. Saya pengen tahu yang panas itu lilitan atau kapasitornya ya. Oke, ini saya perbesar untuk positif, kabel positif dan negatif bisa taruh di kaleng atau di konektor baterai negatifnya ya. Dan bisa dilihat ini sempat ada keluar asap ya sedikit ya, dan saya yakin ini di bagian kapasitornya, karena memang biasanya kalau full short itu yang saya bilang tadi terjadi di komponen kapasitor ya. Dan bisa dilihat ini langsung meleleh ya, langsung meleleh karena memang sangat panas ya. Dan ini saya akan cabut langsung di bagian kapasitornya. Kalau untuk kapasitor yang short itu sebenarnya tergantung ya, kalau posisinya dia itu fungsinya di mana ya. Jadi sebenarnya dibuang juga biasanya nggak jadi masalah. Jadi kita buang, kita congkel, nggak perlu diganti, itu biasanya nggak jadi masalah. Cuman kalau kapasitornya besar ya, menurut saya itu lebih baik diganti ya. Dan untuk kapasitor sendiri itu memang kan fungsinya adalah untuk penghambat arus ya. Jadi menurut saya harus ya diganti ya, kalau yang kapasitornya dari sedang sampai besar itu menurut saya harus diganti. Dan ini saya cabut dan saya akan coba ukur ya di kaki kapasitor yang shortnya. Dan setelah saya ukur, sekarang jalurnya sudah normal ya. Bisa dilihat ini sorry ya, multitester digital saya kadang kabelnya suka error, jadi bisa dilihat ya. Oke, sekarang saya ukur lagi. Oke, sudah ada hambatannya, dan untuk lilitannya pun sudah ada hambatannya ya. Jadi memang kapasitor fix kapasitornya yang short. Oke, ini saya akan ambil di HP bangkaian ya untuk kapasitor penggantinya, karena memang saya lihat kapasitornya cukup besar, jadi saya akan ganti saja kapasitornya. Untuk pencabutan kapasitor bebas ya, bisa pakai solder atau blower. Kalau pengen cepat memang pakai blower ya, lebih cepat. Dan ini saya akan pasang saya akan ganti ya. Dan ini saya sedikit susah ya, karena memang posisinya sangat sempit. Jadi saya putuskan menggunakan blower, dan ternyata kameranya menghalangi saya untuk pemblowerannya. Jadi saya skip untuk pemasangan kapasitornya. Jadi sedikit susah ya saya melihatnya. Dan oke, ini saya skip untuk pemasangan kapasitornya, dan ini sudah saya pasang ya. Dan ini yang saya
tunjuk adalah kapasitor yang tadi short dan sudah saya ganti. Dan saya akan coba menggunakan dengan power supply ya, sorry. Dan sekarang sudah power supply-nya sudah tidak bunyi lagi ya. Kemungkinan besar HP ini pasti menyala ya. Oke. Dan sekarang saya akan rakit lagi ya di bodinya, tapi sebelum saya rakit biar teman-teman juga tahu ya, ini saya ukur lagi menggunakan multitester analog yang sebelumnya itu dia dibolak-balik jarumnya naik ya. Sekarang saya coba, saya akan balik lagi. Oke, ini naik ya, saya akan tukar lagi. Oke, jadi tidak naik full ya. Jadi seperti itu sebenarnya untuk pengecekan menggunakan multitester analog untuk pengecekan HP mengalami short atau tidak. Ini saya akan pasang kembali bagian tutup MMC dan power supply-nya ya. Oke, sebelum saya pasang saya akan cek dulu ya untuk kapasitornya, apakah dia sudah mengeluarkan tegangan, dan bisa dilihat ini kapasitornya sudah mengeluarkan tegangannya. Jadi kapasitor yang saya pasang tadi situ sudah pas. Untuk pemasangan kapasitor sendiri itu bebas ya, bisa bolak-balik, jadi nggak perlu khawatir kapasitor itu terbalik untuk pemasangannya, karena memang bebas ya. Oke, ini saya pasang lagi di bagian bodinya. Oke, saya oke ya, HP sudah mau menyala. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini, dan seperti biasa saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe, dan jangan lupa untuk tonton video saya berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih.